Shalom, perkenalkan nama saya Merlina Lucia Mea, NPM 12170022, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Timur. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah materi perdagangan internasional mengenai Teorema Rybczynski. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk dari suatu negara dengan penduduk dari negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi, kan kita bisa tahu kalau sebenarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dan demikian dengan negara. Walaupun segala punya, sumber daya alam punya, juga segala macamnya punya, tapi tetap saja sebagai negara, suatu negara itu tidak mungkin bisa lepas dari bantuan negara lain. Tanpa adanya kerjasama dari negara lain, karena hakikatnya setiap negara itu membutuhkan negara lain untuk memenuhi atau menutupi kebutuhan rakyatnya supaya bisa hidup makmur dan sejahtera. Dan salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan hal itu adalah dengan melakukan sebuah kerjasama dalam bentuk hubungan dagang antar negara. Yang berikut, Teorema Rybczynski. Teorema Rybczynski dikembangkan pada tahun 1955 oleh ekonomi Inggris kelahiran Polandia Tadeusz Rybczynski tahun 1923 sampai tahun 1998. Menurut teori ini, pada harga barang yang relatif konstan, peningkatan jumlah suatu faktor atau faktor endowment akan meningkatkan output sektor yang menggunakan faktor tersebut secara intensif dan penurunan absolut output sektor lain. Dalam konteks model Heckscher-Ohlin, perdagangan buka antar negara berarti perubahan persediaan faktor relatif antar negara yang dapat mengarah kepada perubahan kuantitas dan jenis output antar negara tersebut yang akan mengarah ke kesetaraan harga input produksi seperti gaji atau penyetaraan harga faktor. Berikut hubungan antara jumlah faktor dengan output. Teorema Rybczynski menunjukkan bagaimana perubahan banyak faktor mempengaruhi output suatu sektor dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Teorema ini berguna untuk menganalisis pengaruh investasi modal, imigrasi, dan emigrasi dalam konteks model Heckscher-Ohlin. Jadi, investasi modal itu menunjuk pada uang yang dibayarkan untuk membeli atau membangun aset jangka panjang seperti pabrik dan mesin. Imigrasi itu perpindahan dari suatu negara ke negara lain, sedangkan emigrasi itu tindakan meninggalkan negara asal seseorang untuk menetap di negara lain. Pertimbangkan diagram di bawah ini yang menggambarkan batasan buruh dalam warna merah dan batasan modal dalam warna biru. Anggaplah kurva di bawah ini produksi terjadi pada titik A. Anggaplah terjadi peningkatan dalam banyak faktor buruh. Hal ini akan mengakibatkan pergeseran batasan buruh ke kanan. Kurva probabilitas produksi, maka produksi akan bergeser ke titik B. Produksi baju, barang yang menggunakan faktor buruh secara intensif, akan meningkat dari C1 ke C2.
produksi mobil, barang yang menggunakan faktor modal secara intensif akan menurun dari S1 ke S2. Jika banyak modal meningkat, batasan modal akan bergeser keluar sehingga mengakibatkan peningkatan produksi barang, produksi mobil, dan penurunan produksi baju. Karena batasan buruh lebih curam daripada batasan modal, mobil yaitu barang yang menggunakan modal secara intensif, sementara baju yaitu barang yang menggunakan buruh secara intensif. Secara umum, peningkatan banyak faktor suatu negara akan mengakibatkan peningkatan output barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif, sementara output barang lain yang menggunakan faktor lain akan menurun. Sekian dan terima kasih.